Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian, berjumpa kembali. Baru-baru ini eh, tersebar potongan debat Rocky Gerung dengan seorang Sylvester yang begitu viral karena sempat sampai adu jotos begitu ya sobat sekalian. Ini cukup menarik. Salah satu netizen memberikan statement ya meskipun tidak sampai kena mental lah Rocky Gerung, tapi ya cukuplah untuk sedikit nyinggol-nyinggol sedikit lah begitu ya sobat sekalian yang dilakukan oleh seorang netizen ini. Seperti apa sobat sekalian? Mari kita simak videonya. Rocky Gerung dipolisikan oleh salah satu tim relawan Gibran. Pertanyaannya, kira-kira Rocky Gerung kena mental nggak? Nggak. Karena bukan kali ini aja yang namanya Rocky Gerung dipolisikan. Udah sering. 100 kali dipanggil polisi, dia 100 kali bebas. Karena apa? Jangankan polisi, S3 otaknya bisa diputar-putar sama si Rocky Gerung. Gitu loh, ada aja jawabannya. Ya, jadi tim relawan ini menemukan sebuah potongan video, bahkan juga menyebarkannya, ya. Ya, waktu itu Rocky Gerung dalam sebuah debat politik di dalam sebuah stasiun televisi mengatakan bahwasanya setiap Sabtu ada menteri yang datang ke Gibran untuk memberikan setoran waktu dia masih jadi wali kota. Aku bingung juga, ya. Ku cermati kata-katanya si Rocky kan, apa betul menteri kasih UPT ke wali kota? Apa gak terbalik gitu pikirku gitu kan? Ku ingat iya pula ya. Rupanya si Gibran anak presiden kan begitu. Ada kemungkinan terjadi, tapi kan bukti tidak ada, ya kan? Setelah dilaporkan dia ke polisi, buru-burulah yang namanya Rocky Gerung itu bikin klarifikasi dalam sebuah video di dalam Rocky Gerung official, di dalam podcastnya dia. Apa dia bilang? Itu konteksnya sedang bercanda kok. Udah ku bilang, Rocky Gerung itu banyak jawabannya. Sakti lidahnya itu, ya kan? Gitu dia. Jadi memang ku bilang sama kalian ya, yang namanya Rocky Gerung itu beda sama si Faisal Assegaf ya. Kalau Faisal Assegaf sama Refli Harun, memang mereka mendasarkan segala suatu ide, opini mengenai yang namanya Joko Widodo itu berdasarkan kebencian, kan begitu. Kalau si Rocky Gerung jujur aja lah, bukan berdasarkan kebencian, karena jadi menteri pun nggak pernah. Nggak kayak si Refli Harun, iya kan? Menjadi kepala BUMN pun juga nggak pernah. Jadi kalau dipikir-pikir, nggak ada kepentingannya si Rocky Gerung untuk membahas mengenai apa yang menjadi kebijakannya Joko Widodo. Tidak, tidak, karena hobi aja. Kawan ini jujur lah aku bilang, hobi kali nyari-nyari rusuh. Dasarnya nggak sakit hati. Bukan sakit hati, karena dia tidak pernah dizolimi sama yang namanya Bapak Joko Widodo. Tidak pernah. Iya kan? Jahil aja ini orang. Gitu loh ya, tapi kecuali mungkin ada di belakang dia yang membisik-bisikkan, kan begitu kan. Itu gini kan begitu kan. Nanti kalau misalnya gol, nanti tenang aja lah, kan begitu. Dari aku pun ongkos pesawatmu tiap pergi kau berangkat kemana-mana, misalnya. Gitu dia, ya kan. Itu kan pikiranku, nggak aku bilang kayak gitu. Kayak gitu juga yang dibilang Rocky Gerung, ya kan? Ini kan konteksnya bercanda, bukan serius. Gitu dia, ya. Jadi aku udah melihat pengalaman lah bagaimana seorang Rocky Gerung ya. Jujur saja sampai sekarang pun juga yang namanya pendebat belum pernah ada menang telak melawan Rocky Gerung. Ya, itulah kelebihan seorang filsuf gitu loh. Kalau politisi itu ada perbedaan dengan seorang filsuf. Filsuf itu dia akan berangkat, ya kalau seorang politisi dia akan berangkat dari sisi hukum dan politik, itu kebanyakan. Kalau filsuf enggak, masuk nanti dari budaya, masuk dari agama, bisa juga nanti itu masuk dari matematika.
Itulah Rocky Gerung. Kalau misalnya mau diakui pandai, dia pandai. Makanya si Gibran ya belak-belakan kan dibilang kalau Gibran itu pernah datang ke rumahnya Rocky Gerung. Itu dia. Cuman kadang-kadang yang kusalahkan dari Rocky Gerung ini, dia itu terlampau bersemangat ketika membawakan sebuah topik. Ketika dia menyampaikan narasi dan opini-opininya itu terlalu bersemangat. Bahkan ya kalau kita menilainya itu lahir dari hasil halusinasi kawan ini, kan begitu. Cuman kadang-kadang terlalu bersemangatnya dia menggebu-gebu keluarlah kata-kata yang tidak pantas. Seperti bajingan tolol, kan begitu. Pernah disampaikan sama Bapak Prabowo. Iya kan, ujung-ujungnya apa? Iya kan, ujung-ujungnya karena memang tidak dilaporkan, ya udah berlalu seperti itu saja. Karena dia tahu waktu itu ya, waktu penetapan Bapak Prabowo ya menjadi presiden terpilih, waktu itu ya yang namanya Rocky Gerung tahu ya, kalaupun dia bilang bajingan tolol yang namanya Bapak Prabowo, ya Bapak Prabowo akan diam saja. Karena apa? Belum pelantikan. Karena ini akan menimbulkan kerusuhan dan kekacauan. Kalau sempat Bapak Prabowo orangnya responsif dan juga dia bertindak gegabah, keuntungan pada siapa? Keuntungan pada Rocky Gerung, kan begitu ya. Berarti dia berhasil memancing emosi dari Bapak Prabowo. Gitu. Tapi untungnya Bapak Prabowo ya tidak terpancing emosi. Secara pribadi pasti emosi. Tapi banyak konsultan politik di sekelilingnya Bapak Prabowo itu mengatakan, udahlah diamkan aja orang gila itu. Nggak keluar nggak makan dia. Nggak bikin rusuh nggak makan dia. Gitu dia. Kalau nggak kayak gitu mana diundang-undang itu di TV, kan begitu ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, kita lihat aja lah nanti. Aku juga agak sanksi aku kawan ini bisa dapat, ini bisa kena jerat ini. Ya kan, sakti. Aduh, kalau bisa dibilang ya kan, ya sorry. Kalau bisa dibilang gabung 10 lawyer lawan itu ngomong, bisa kalah 10 lawyer itu. Ya, 15 politisi kayak Adian Apitupulu, Deddy Sitorus, Masinton Pasaribu apa lagi? Lewat dibikinnya itu. Terbukti kan? Dari dulu mulai Prabowo mencalonkan diri pertama kali dari tahun 2014 sampai sekarang awet itu orang. Awet. Lihatlah lidahnya itu. Langka orang punya lidah kayak gitu. Oh Bung Parbela, kok puji dia? Bukan memuji, tapi aku mencoba bersifat objektif gitu loh, ya kan? Kadang-kadang kita kalau melaporkan seseorang itu kita lihat dulu siapa yang kita laporkan. Gitu. Kalau udah nampak kita contohnya ya, yang kita laporkan cuman bermodalkan kata-kata. Contoh misalnya ya, ada foto dia menerima suap ya dari orang yang ini untuk membuat gara-gara dengan mengeluarkan statement ini. Karena ada bukti, ada juga saksi, itu baru bisa diusut. Ini kalau cuman kata-kata dia di atas panggung atau di depan kamera, nggak bisa itu diapakan, nggak bisa jadi jaminan untuk menjebloskan dia ke dalam penjara. Iya, karena kilahnya banyak, ya kan? Ekornya piuluk. Iya, ularnya bukan cuma satu tuh, banyak. Yang nampak cuma satu, ya kan? Yang nggak nampak 10. Bayangkan kalian aja, sekian tahun lolosnya dia ngajar di UI. Bayangkan. Dan sampai sekarang pun juga ada yang berani mempertanyakan keprofesorannya dia. Nggak ada kan? Aduh, ingat ya, aku ngomong seperti ini bukan karena aku berada di pihaknya Rocky Gerung, bukan. Siapa lah Bung Parbela ini ya kan? Iya, bukan. Tapi kita belajar objektif. Kalau Bung Parbela kan begitu, sama kayak Menkominfo kemarin. Kalau salah, ya salah, iya kan. Kalau benar, ya benar, gitu loh. Sama kayak si Mahfud lawan si Kaisang sekarang ini, iya kan. Siapa yang salah? Dua-duanya salah. Siapa yang benar? Nggak ada yang benar.
Itu dia ya. Jadi kalau bicara tentang Rocky Gerung ini ya, cobalah dulu kalian setiap tim relawan, mau tim relawan Jokowi, tim relawan juga Pak Gibran, tim relawan Prabowo, agak mikir-mikirlah dulu. Ya, ini orang licin. Sanggupnya itu ngomong di depan polisi angkat kaki. Iya serius. Serius, makanya aku bilang bukan angkat kaki ke atas, maksudnya satu kaki tertumpu pada kaki yang lainnya gitu. Jarang-jarang loh, ya kan. Sedangkan awak jumpa polisi aja di jalan raya, rasa gemetaran kaki ini. Apalah yang kurang kan begitu kan? Entah SIM-nya nggak bawa, STNK nggak bawa, ya kan? Rupanya SIM STNK bawa, ya kan? Rupanya lupa aku pakai helmnya aku di dalam mobil. Bapak ngapain bapak pakai helm di mobil, Pak? Untuk safety, Pak. Aku bilang, iya bapak tetap kena tilang, Pak. Bapak pakai helm tapi safety belt nggak bapak pakai. Itulah maksudnya, Pak. Itulah saking paniknya kalau kita jumpa sama polisi. Tapi kalau kawan ininya, jangankan polisi ya, jenderal pun juga dihadapinya itunya itu. Tapi kita lihat aja nanti ya, kita lihat aja nanti untuk pemerintahnya Bapak Prabowo, berapa kali ku bilang sama kalian ya, tidak akan berani komentar ya untuk pemerintahnya Bapak Prabowo, gak berani. Yang paling dikomentarinya itu paling tingkah lakunya si Gibran. Paling itu aja yang berani dia, ya kan? Begitu juga kayak si Refli Harun, ya kan? Setelah itu Faisal Assegaf, ya kan? Setelah itu Amin Rais. Kita lihat aja nanti. Kita lihat nggak akan ada yang berani, ya. Jadi kalau bicara tentang, kita kembali dulu ke topik kita. Kita bicara tentang Gibran menerima uang, ya. Selama dia jadi wali kota, dia seringkali menerima uang. Bahkan setiap Sabtu, ya dia menerima uang dari menteri. Ya kan? Sekarang yang jadi pertanyaannya, uang apa itu? Tiap Sabtu dia dapat uang dari menteri. Nggak mendasar memang perkataannya siapa ini. Cuman katanya waktu itu, dia itu kan cuman konteksnya itu sedang bercanda ya. Karena memang Gibran sendiri juga cerita katanya kepada si Rocky Gerung bahwasanya semenjak dia menjabat ada kadang-kadang 2, kadang-kadang 3 menteri. Pernah waktu itu katanya sekitar 24 menteri datang ke Gibran, menjumpai Gibran, ya kan? Jadi kalau misalnya bisa dikatakan ya wajar-wajar saja lah, ya mungkin mengucapkan selamat kan begitu. Iya, baik sobat sekalian. Cukup menghibur apa yang disampaikan oleh netizen ini. Opung Parbelak namanya sobat sekalian. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.